Eropa tengah menghadapi krisis energi terparah dalam beberapa dekade akibat ketergantungan pada gas Rusia dan transisi energi hijau. Harga energi yang melambung memaksa rumah tangga dan industri mencari alternatif lebih murah, termasuk briket arang. Inilah peluang emas bagi Indonesia, produsen briket arang batok kelapa berkualitas tinggi. Briket arang Indonesia memiliki keunggulan kompetitif dengan nilai kalori mencapai 7.400 kal, lebih tinggi dibandingkan produk sejenis dari negara lain. Selain untuk kebutuhan rumah tangga seperti pemanas dan memasak, briket ini juga banyak digunakan untuk industri restoran dan shisha. Lonjakan permintaan terutama terjadi jelang musim dingin, dengan negara seperti Jerman dan Prancis membutuhkan puluhan ribu ton per bulan. Beberapa perusahaan lokal seperti PT Mega Karya Globalindo telah sukses menembus pasar Eropa dengan ekspor rutin 60-80 kontainer per bulan. Produk mereka mampu bersaing di pasar premium dengan harga mencapai $1.300 per ton. Kunci kesuksesannya terletak pada konsistensi kualitas dan pengemasan yang memenuhi standar Eropa. Meski prospeknya cerah, tantangan seperti biaya logistik yang tinggi dan persaingan ketat dengan produsen Asia lainnya tetap harus diwaspadai. Pemerintah dan pelaku usaha perlu bersinergi untuk meningkatkan kapasitas produksi dan memenuhi berbagai sertifikasi internasional. Dengan strategi yang tepat, krisis energi Eropa bisa menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperkuat posisi sebagai eksportir briket arang terkemuka. Potensi ekonomi sirkular dari pemanfaatan limbah batok kelapa juga sejalan dengan tren global menuju energi berkelanjutan. Briket arang batok kelapa Indonesia memiliki serangkaian keunggulan yang membuatnya sangat kompetitif di pasar Eropa. Dengan nilai kalori tinggi mencapai 7.400 kal per kilogram, produk ini jauh lebih unggul dibandingkan briket kayu biasa yang hanya berkisar 4.500–5.000 kal. Kelebihan ini membuatnya lebih efisien untuk pemanas ruangan selama musim dingin yang ekstrim di Eropa. Selain itu, briket arang Indonesia memiliki waktu bakar yang lebih lama, 4–5 jam, dengan asap minimal, sehingga sangat cocok untuk penggunaan dalam ruangan. Kualitas produk ini didukung oleh proses produksi yang unik. Batok kelapa sebagai bahan baku diproses melalui sistem karbonisasi suhu tinggi yang menghasilkan arang dengan kadar karbon tetap hingga 80%. Dibandingkan produk sejenis dari Vietnam atau Filipina, briket Indonesia memiliki kepadatan yang lebih baik sehingga lebih tahan lama dalam penyimpanan. Beberapa produsen bahkan telah mengembangkan varian khusus dengan tambahan serat alami yang mampu meningkatkan waktu bakar hingga 6 jam. Keunggulan lain terletak pada aspek keberlanjutan. Briket ini terbuat dari limbah batok kelapa yang sebelumnya tidak dimanfaatkan, sehingga mendapat apresiasi tinggi di pasar Eropa yang sangat memperhatikan aspek lingkungan. Beberapa importir Jerman bahkan memberikan sertifikat karbon netral untuk produk ini, karena proses produksinya yang rendah emisi. Hal ini menjadi nilai tambah penting di tengah tren ekonomi hijau yang semakin kuat di Eropa. Beberapa perusahaan lokal Indonesia telah membuktikan kemampuan mereka bersaing di pasar Eropa yang ketat. PT Mega Karya Globalindo, misalnya, berhasil mengekspor rata-rata 70 kontainer per bulan ke berbagai negara Eropa dengan nilai transaksi mencapai $2 juta bulanan. Kesuksesan mereka tidak instan, butuh 5 tahun konsistensi dalam menjaga kualitas dan memenuhi standar ketat Uni Eropa. Perusahaan ini kini memiliki 21 merek dagang internasional, termasuk Black Diamond, yang menjadi favorit di pasar Jerman dan Belanda. Strategi pemasaran yang diterapkan cukup cerdas. Mereka tidak hanya mengandalkan platform e-commerce global, tetapi juga membangun jaringan distribusi langsung dengan importir di 12 negara Eropa. Kerjasama dengan laboratorium independen di Hamburg untuk sertifikasi kualitas juga menjadi kunci diterimanya produk mereka di pasar premium. Yang menarik, perusahaan ini mampu mempertahankan margin keuntungan hingga 35% meski dengan biaya logistik yang tinggi. Adaptasi terhadap kebutuhan pasar juga menjadi faktor penting. Mereka mengembangkan varian khusus seperti briket aroma kayu manis untuk pasar Skandinavia dan briket bentuk kubus untuk restoran premium di Prancis. Inovasi kemasan vakuum sealed dengan desain modern berhasil meningkatkan nilai jual produk hingga 20%. Kini, perusahaan ini menjadi case study bagaimana UKM Indonesia bisa go internasional. Di sektor logistik, industri briket arang Indonesia menghadapi kenaikan biaya pengiriman yang signifikan.
Biaya pengiriman kontainer ke Eropa mencapai puncaknya pada $12.000 per kontainer, meningkat 3 kali lipat dibanding masa sebelum pandemi. Situasi ini diperburuk oleh krisis di Laut Merah yang memaksa kapal mengambil rute alternatif melalui Tanjung Harapan, menambah waktu transit 14-20 hari sekaligus meningkatkan biaya asuransi sebesar 15-20%. Fluktuasi nilai tukar rupiah semakin mempersulit perhitungan harga ekspor, menciptakan ketidakpastian bagi para eksportir. Di bidang regulasi, tantangan semakin kompleks dengan berbagai kebijakan baru Uni Eropa. Carbon Border Adjustment Mechanism yang akan berlaku penuh pada 2026 akan mengenakan pajak karbon pada produk impor. Peraturan deforestasi Uni Eropa mengharuskan pelacakan asal-usul bahan baku untuk memastikan tidak berasal dari lahan yang mengalami deforestasi. Sementara itu, Packaging and Packaging Waste Regulation yang mulai berlaku 2025 akan mewajibkan penggunaan kemasan lebih ramah lingkungan. Berbagai regulasi ini menuntut adaptasi cepat dari produsen Indonesia. Persaingan global semakin ketat dengan munculnya pesaing baru di pasar internasional. Thailand berhasil menawarkan produk dengan harga 10-15% lebih murah, sementara Vietnam menguasai 40% pasar briket kelas menengah. Dalam 2 tahun terakhir, tercatat 15 perusahaan Eropa membuka pabrik briket di Afrika Timur dengan biaya produksi lebih kompetitif. Kondisi ini menuntut produsen Indonesia untuk terus meningkatkan efisiensi dan kualitas produk. Untuk menghadapi tantangan ini, diperlukan pendekatan strategis yang menyeluruh. Konsolidasi industri melalui pembentukan asosiasi eksportir nasional dapat memperkuat posisi tawar. Modernisasi proses produksi dengan mengadopsi teknologi karbonisasi rendah emisi dan sistem otomasi mampu meningkatkan efisiensi 30-40%. Diplomasi perdagangan perlu diintensifkan untuk memperjuangkan perjanjian bilateral khusus produk biomasa. Diversifikasi pasar ke wilayah Eropa Timur dan Skandinavia yang memiliki hambatan masuk lebih rendah dapat mengurangi ketergantungan pada pasar tradisional. Inovasi produk berupa pengembangan briket generasi ketiga dengan nilai kalori di atas 8.000 kal dan waktu bakar lebih dari 8 jam akan meningkatkan daya saing. Peran pemerintah sangat penting dalam menciptakan lingkungan usaha yang mendukung. Penyediaan fasilitas cold storage di pelabuhan utama dapat mengantisipasi penundaan pengiriman. Pembentukan pusat pengujian internasional untuk sertifikasi produk yang diakui Uni Eropa akan mempermudah proses ekspor. Pemberian insentif fiskal bagi perusahaan yang mengadopsi teknologi hijau dapat mendorong modernisasi industri. Program pelatihan ekspor khusus untuk UKM briket perlu dikembangkan untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha kecil dan menengah. Kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan akademisi menjadi kunci untuk mengubah tantangan menjadi peluang dan meningkatkan pangsa pasar Indonesia di Eropa dari 25% menjadi 40% dalam 5 tahun mendatang. Melihat ke depan, industri briket arang Indonesia memiliki prospek yang sangat menjanjikan di pasar Eropa. Analisis pasar menunjukkan permintaan akan produk biomasa diperkirakan terus tumbuh 8-10% per tahun hingga 2030, didorong oleh komitmen negara-negara Eropa mencapai net zero emission. Briket batok kelapa Indonesia, dengan karakteristik ramah lingkungan dan kualitas unggul, berada pada posisi ideal untuk memanfaatkan tren global ini. Yang menarik, permintaan tidak hanya berasal dari konsumen rumah tangga, tetapi juga mulai merambah ke sektor industri kecil dan menengah Eropa yang berusaha mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Untuk mengoptimalkan peluang ini, diperlukan langkah-langkah strategis yang terkoordinasi. Pertama, penguatan rantai pasok dari hulu ke hilir menjadi krusial, mulai dari penyediaan bahan baku yang berkelanjutan hingga sistem distribusi yang efisien. Kedua, investasi dalam penelitian dan pengembangan produk perlu ditingkatkan untuk menciptakan varian briket dengan spesifikasi khusus sesuai kebutuhan pasar Eropa yang terus berkembang. Ketiga, pembangunan merek, branding, kolektif, briket Indonesia, di pasar global akan membantu membedakan produk lokal dari pesaing asing. Krisis energi di Eropa telah membuka babak baru bagi industri briket arang Indonesia. Dengan kombinasi antara kualitas produk unggul, komitmen keberlanjutan, dan strategi pemasaran yang tepat, produk lokal tidak hanya mampu bertahan di tengah tantangan global, tetapi bahkan berpotensi menjadi pemain utama di pasar Eropa. Momentum ini harus dimanfaatkan dengan baik melalui sinergi antara pemerintah,
pelaku usaha, dan lembaga penelitian. Jika seluruh potensi dapat dioptimalkan, industri briket Indonesia tidak hanya akan berkontribusi pada devisa negara, tetapi juga menjadi contoh sukses transformasi limbah pertanian menjadi produk bernilai tinggi di pasar global. Pada akhirnya, krisis energi Eropa bisa menjadi titik balik yang mengantarkan Indonesia sebagai pemimpin pasar briket ramah lingkungan dunia.